Waalaikumsalam Waduh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Ya, pagi-pagi sudah kuliah jam 6. Ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya sehingga perkuliahan hari ini berjalan. Untuk topik kita kali ini adalah tentang imobilisasi sindrom. Ya. Imobilisasi sindrom ini dari kata imobil yaitu tidak bergerak, dan sindrom itu ialah beberapa terkait dengan penyebab. Ya, jadi banyak penyebabnya, makanya dikatakan sindrom. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan imobilisasi sindrom. Jadi kondisi di mana tubuh tidak aktif bergerak. Kalau tubuh tidak aktif bergerak, maka yang terjadi ialah akan ada beberapa kondisi dari tubuh yang dimiliki, terutama yang sadar itu tidak ada aktivitas, tetapi yang tidak sadar, yang tidak terkontrol itu tetap beraktivitas. Yang tidak terkontrol seperti jantung, kemudian nafas, paru-paru, kemudian ginjal, organ-organ internal, itu semua bekerja semua tanpa adanya perintah. Nah, di sini itu tentunya akan berdampak pada tubuh apabila yang sadar, contoh di sini ialah sendi, kemudian kulit, kemudian tulang, yang sendi, semuanya unsur tidak digerakkan, maka akan terjadi beberapa komplikasi yang akan mempengaruhi dari organ-organ internal. Ini contohnya misalkan sering banyak tidur, yang terjadi ialah akan terjadi penurunan saturan toraks, kemudian detak jantungnya lebih lemah, kebugarannya juga akan lebih lemah. Nah, ini adalah terkaitannya dengan organ internal. Kemudian harapannya dari pembelajaran ini yaitu masih memahami mengenai tentang efek dari imobilisasi bed rest yang mengarah pada gangguan fungsi. Nah, kalau tangan, sendi semua tidak digunakan, yang terjadi ialah akan jadi kekakuan, otot menjadi lemah, pembuluh darah juga tidak elastis. Nah, ini berdampak pada sistemik. Nah, kemudian ada beberapa kajian terkait dengan imobilisasi. Ya, nanti tentang imobilisasi, respon jaringan terhadap imobilisasi. Berikutnya ialah efek dan tujuan imobilisasi, kemudian gangguan fungsional pada imobilisasi. Oke, sebelum ke sini, ada yang tidak pernah berolahraga mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau di kos hanya tiduran? Itu kira-kira gimana? Badan kalian akan sakit semua tidak? Sakit, Pak. Iya. Sakit, Pak. Ya kan? Pegel-pegel, Pak. Iya, betul-betul kayak itu. Kan itu hanya disuruh tidur, padahal kita diciptakan itu ada sendi, ada otot, ada saraf, ada internal, ada diciptakan untuk bergerak sebenarnya, tidak hanya untuk tidur. Tidur itu kalau memang fase kelelahan, menjaga keseimbangan itu baru tidur. Berikutnya latar belakang imobilisasi. Jadi ada beberapa unsur organ atau sendi atau pada tubuh manusia tidak digerakkan. Yaitu yang pertama ialah ada tahapan, yang pertama ialah pada tahap cedera akut. Nah, di dalam tahapan cedera akut ini biasanya
terjadi fase inflamasi. Kalau emang terjadi fase inflamasi, nah ini biasanya ada dua jaringan yang sifatnya ialah soft dan jaringan yang sifatnya ialah yang hard. Jadi yang soft itu terkait dengan otot, kemudian ligamen. Tapi kalau yang dan lain sebagainya terkait dengan jaringan spesifik. Kemudian untuk yang hard itu ialah tulang. Kalau memang terjadi cedera akut, yang terjadi ialah akan terjadi perobekan atau luka, baik itu pada jaringan lunak atau jaringan keras. Kalau itu terjadi, maka imobilisasi ini sangat diperlukan. Karena apa? Semakin banyak bergerak, semakin banyak beban, yaitu nanti jaringannya juga akan ikut rusak. Kalau jaringannya ikut rusak, bertambah yang terjadi ialah fase inflamasinya tidak akan selesai, dan untuk sembuh, nah itu juga akan lebih lama. Nah ini berlaku biasanya untuk cedera akut ini biasanya 2 kali 24 jam. Ya, ada yang menyatakan 2 kali, ada yang menyatakan 1 kali 24 jam. Ada yang menyatakan 2 hari, ada yang menyatakan 3 hari dari beberapa evidence base atau jurnal. Nah, di sini maka yang mau dilakukan tindakannya pada imobilisasi ini ialah dengan pembidean. Dipasang bide, dipasang spalek, kemudian dipasang mitela. Nah, ini untuk cedera tahap akut. Yang terakhir ialah mengurangi gerak dari daerah yang cedera. Nah, ini biasanya tindakan fizioterapi dilakukan dengan RICE, yaitu protect, ice, compress, kemudian elevation. Nah, kemudian latar belakang imobilis juga, yaitu ialah pemasangan eksternal fiksasi. Nah, pemasangan eksternal fiksasi ini bisa berupa tindakan pembedahan, ya. Kalau kemarin di tutor 1 di MUB itu ada Izharov, ya, pemasangan eksternal fiksasi Iliozarov, ya. Kemudian yang dalam ada Orif, itu ialah misalkan plus screw. Nah, itu juga bagian dari imobilisasi di mana untuk mempertahankan posisi supaya tulang juga sambung. Kalau tulang sambung tumbuhnya baik, itu nanti baru dilepas. Bagaimana mengetahuinya baik? Ya, tersambung dengan tambahan ronsen. Dengan ronsen itu dapat terlihat bahwa tumbuhannya baik, kuat, itu biasanya dilepas. Nah, inilah terkait eksternal fiksasi, ya, baik itu ORIF atau ORF, yang di mana dalam imobilisasi nanti juga akan menimbulkan beberapa komplikasi pada daerah yang dilakukan fiksasi. Begitu juga dengan pemasangan gips. Ada yang di sini pernah dipasang gips? Ada nggak yang pernah merasakan di gips? Mungkin ankle-nya, terus elbow-nya, wrist-nya. Ada nggak? Nggak ada. Lupa. Oke. Ada. Lalu siapa tadi? Ada? Enggak, Pak. Oke. Sekarang ceritakan pengalamanmu dipasang gips. Gitu. Itu panas enggak? Mohon maaf, Pak, belum pernah. Oh, belum pernah. Oh, tak kira. Iya, Pak. Oke. Jadi gips ini dipasang ialah sama untuk imobilisasi, yaitu ialah untuk mempertahankan posisi. Misalkan setelah bisa dislokasi atau fraktur yang sifatnya tidak multi
Sebelum dikip biasanya dibalut oleh spons. Nah, spons ini tebalnya bisa 2-3 lingkaran, balikan. Nah, efeknya di sini ialah satu. Yang utama ialah ini panas. Jadi panas yang mau ini sifatnya yang panas. Dari panas berikutnya rasa gatal. Jadi gatal. Gatal ini efeknya ialah nanti akan dikukur oleh misalkan jari-jari ini akan dikukur. Ya. Dikukur nanti bisa menyebabkan infeksi. Ya. Terus di kulit itu juga akan menjadi perubahan warna yang semula misalkan sawo mateng bisa menghitam, ya, bisa menghitam dalam tanda kutip terjadi perubahan warna, pucat, terus kemudian di sini ada bagian, ya, kalau kulit integumennya dipencet dengan jari, ya, dia tidak kembali, disebut dengan pitting odin. Nah, jika ini terjadi, ya, maka akan terjadi gangguan vaskularisasi dari pembuluh darah. Jika terjadi vaskularisasi pembuluh darah, maka tugas kita ialah bagaimana membuat sirkulasi itu lebih baik sehingga terjadi perubahan pada kulit. Waktu pemasangan gips ini biasanya lama 2-3 bulan, kemudian kalau hanya untuk fasilitasi biasanya hanya 2-3 minggu, tergantung dari tingkatan dari fraktur. Ini efek-efeknya, ini efeknya bisa pembuluh darah, kemudian kulit, kemudian sendi, kemudian terbatasan gerak, kemudian sensasi, dan lain sebagainya. Nah, ini imobilisasi, ini ialah contoh dari dengan gips. Spleen juga sama. Spleen ini biasanya satu kondisi, tetapi tidak sekuat dengan gips. Jika dia sekuat dengan gips, ya, spleen ini tidak ada rasa panas. Dia hanya untuk memfiksasi kondisi tertentu, misalkan kondisi spastis pada stroke. Nah, itu bisa menggunakan spleen. Untuk apa? Untuk mengurangi kontraktur, mengurangi spastisitas, ya, supaya tidak berlebihan. Jadi kalau sudah berlebihan yang terjadi adalah kontraktur pada setiap sendi yang mengalami spastis. Berikutnya imobilisasi pada ini perbaikan pembedahan. Ini yang pasti ada bengkak, ya, ada perubahan warna, gangguan fungsi, ada nyeri, ditambah lagi dengan perbaikan yang sifatnya ialah cedera jaringan lunak maupun jaringan keras. Berikutnya ialah untuk ya, pos jaringan terjadi kerusakan pada jaringan tisu. Ini biasanya di otot, kemudian ligamen. Kalau otot itu biasanya lebih cepat karena vaskularasinya baik. Otot itu ada tipe 2, ada merah, ada yang putih. Yang merah itu vaskulasinya baik, tapi yang putih itu vaskulasinya jelek. Makanya untuk yang tipe merah itu kalau sembuh itu lebih cepat dibanding yang tipe putih. Nah, biasanya kalau yang agak putih itu biasanya hampir melekat di antara akhir origo insersio dari otot atau di ligamen misalkan. Nah, itu juga berwarna putih. Oke, makanya kalau sembuh itu lama. Oke. Berikutnya, nah ini ada beberapa terkait dengan physical agent, terkait dengan treatment dari nyeri pada cedera akut misalkan. Nah ini beberapa kondisi yang mungkin
bisa terjadi pada kalian dan Anda bisa langsung mengobati. Yang pertama ya kondisi akut. Ini good treatment-nya ialah ada kontrol nyeri, inflamasi, dan ini mencegah nyeri berlanjut aggravation. Terus efeknya dari jenis pilihan physical agent Anda bisa pakai ini ya. Dengan kompres, serioterapi, dan imobilisasi ini digunakan. Ya. Kalau gerakannya yang rendah statik. Nah, ini. Kalau ini ialah kalau dilakukan traksi. Kemudian yang tidak boleh dalam kondisi akut, kontraindikasi ialah ini. Dilakukan pengobatan dengan pemanasan, kemudian exercise. Nah, ini bisa manipulasi, bisa latihan-latihan yang sifatnya ialah malah menambah nyeri dan inflamasi. Ini tidak boleh. Kemudian ini ya motor elektrikal simulasi untuk ini juga dikurangi. Kemudian ini untuk kondisi akut di mana dibutuhkan imobilisasi. Oke, ini ternyata imobilisasi itu juga sangat diperlukan. Tapi kalau emang itu berlebihan, yang terjadi ialah akan terjadi komplikasi. Oke, ini kaitannya dengan imobilisasi. Oke, lanjut. Ya. Kemudian respon jaringan terhadap periode imobilisasi. Yang pertama ialah satu terjadinya pelemahan jaringan ikat. Jadi namanya otot semua yang terkait dengan soft ini akan terjadi pelemahan, penurunan kekuatan otot, kemudian elastis juga berkurang, terus kemudian vaskulasinya juga berkurang. Terus kemudian tidak terlalu banyak bergerak terjadi ialah terjadinya degenerasi kardiovaskular ini lebih cepat. Karena apa? Yang biasanya terbebani dengan melangkah, itu tidak karena statis, dan ini dia tidak terlalu banyak gerakan, ya, sehingga ini mudah untuk degenerasi. Karena apa? Pada waktu pembebanan itu sebenarnya memberikan pengaruh nutrisi ya, pada kartilago. Ya. Di pada kartilago itu untuk mempercepat nutrisi ialah dengan beberapa regangan dan pembebanan pada suatu gerakan. Kemudian akan terjadi atrofi otot. Nah, ini atrofi otot ini biasanya lebih dari 2 bulan. 2 bulan ini bed rest total akan terjadi atrofi otot. Ototnya menjadi kiwir-kiwir. Tetapi kalau hanya 2 minggu, biasanya terjadi ialah akan terjadi kelemahan otot. Ya. Jadi ototnya ini akan menjadi lemah. Ya, ini jadi muskelnya, nah ini akan menjadi lemah. Ini 2 minggu. 2 bulan. Nah, ini akan terjadi pengecilan, ya, pengecilan massa otot. Nah, ini atau yang disebut dengan atrofi. Nah. Oke. Terus berikutnya akan terjadinya kontraktur. Nah, ini misalkan dalam sendi, ya.
Ya, ini tidak digerakkan. Ini ada tulang rawannya. Itu juga tulang rawan. Oke, dia imobilisasi, tidak ada gerakan, maka terjadi ialah kontraktur atau disebut dengan stiffness. Stiffness. Ya, maka ini akan lengket. Ya. Kalau lengket, ya sudah, maka nutrisi dan lainnya akan sulit diperbarui sehingga terjadilah perubahan lingkup gerak sendi yang tidak sesuai dengan normal. Nah, kontraktur juga ini juga terjadi pada otot. Kalau di tulang sendi itu namanya stiffness, di otot bisa terjadi karena spasme. Atau kalau lebih ke arah kepenulangan disebut dengan myositis osifikan. Jadi otot yang mengalami penulangan. Jadi myositis osifikan itu otot yang mengalami penulangan. Jadi otot tetapi fleksibilitasnya tidak ada, kaku seperti tulang. Maka disebut dengan myositis osifikan. Jadi sebelum myositis osifikan yang terjadi ialah spasme. Ya. Sebelum spasme yang terjadi ialah gerakan berlebih yang bisa menyebabkan otot itu menjadi tegang pada satu sisi. Ini ialah dia bergerak, tapi dia bergerak terus. Nah, ini juga menimbulkan masalah pada otot. Berikutnya ialah perlambatan sirkulasi darah. Di dalam perlambatan sirkulasi darah, itu satu akan jadi perubahan warna. Kemudian kalau di area tungkai bisa DVT, deep vein thrombosis. Jika terjadi pelambatan sirkulasi darah yang Anda lakukan ialah nanti yaitu pumping up. Ya, jadi kalau dialokasikan kakinya, kemudian di pumping up, ya ini dengan pumping up itu ialah memompa darah yang dari bawah menuju naik menuju jantung, sehingga terjadi pertukaran sirkulasi yang lebih. Ya. Ini ialah respon jaringan terhadap periode imobilisasi. Ini contoh ya dengan pemasangan spin, kemudian yang satunya Iliosarov. Yang kemarin kayaknya ditutorkan ya kemarin ya. Oke. Jadi ini imobilisasi. Emang untuk yang Iliosarov ini tujuannya emang fiksasi ya untuk fraktur ya, di mana terjadi multifraktur yang tulang tidak bisa disambungkan lagi, makanya perlu bantuan eksternal fiksasi. Kemudian spin, nah ini juga spin. Ini juga untuk imobilisasi juga sama. Untuk misalkan kondisi misalkan luka bakar, misalkan jika ada imobilisasi dikasih spin supaya apa? Kalau jaringannya itu sudah kembali kering, gerakan ini bisa dilakukan supaya full ring, terus dikombinasi dengan beberapa gerakan sehingga tidak terjadi keterbatasan gerak setelah sembuh. Ya, ini contohnya. Ya. Ada yang pernah dilihat di rumah sakit ortopedi misalkan? Atau pernah melihat kondisi baik itu remaja, manula, anak-anak yang dilakukan Iliosarov? Itu biasanya ada ya di BPLSPD atau di YPAC itu banyak. Oke.
Nah, ini contoh kenapa dilakukan istisyarah. Semuanya ialah untuk imobilisasi supaya ini utama ini bisa nyambung. Makanya diperlukan fiksasi. Ini juga sama, nah ini retak-retak ini ada space-nya supaya terisi. Karena apa? Kalau emang ini disambungkan menjadi satu tulang, semuanya bisa sambung. Ya. Jadi, makanya dilakukan penghubung eksternal fiksasi. Ya. Oke, lanjut. Kemudian gangguan dari pasca imobilisasi yang pertama ialah satu akan terjadi penurunan lingkup gerak sendi. Kemudian gerak sendi joint play-nya akan terganggu. Joint play itu berarti rotasi, fleksi, ekstensi, internal rotasi eksternal juga terganggu gerakannya. Kemudian fleksibilitas otot juga akan terganggu. Atrofi otot disertai dengan kelemahan. Kemudian daya tahan otot menjadi jelek, kemudian nyeri, kemudian membatasi mobilitas jaringan. Jadi membatasi ini bisa berarti pada fleksibilitas, kemudian joint play movement. Nah, ini berdampak pada penurunan lingkup gerak sendi. Inilah gangguan pada pasca imobilisasi. Tujuan imobilisasi yaitu satu membantu proses penyembuhan atau penyambungan tulang, yaitu kalau sesuai dengan kondisi di mana dia terjadi fraktur. Tetapi imobilisasi dalam kondisi akut itu ialah untuk mengurangi resiko cedera bertambah. Nah, tuh jadi tentunya semua punya tujuan masing-masing. Kemudian tidak merubah letak struktur internal fiksasi dan tindakan konservatif. Nah, ini sama terkait dengan faktor. Berikutnya ialah mempercepat proses healing, baik itu jaringan lunak dan jaringan keras. Itu tujuan dari imobilisasi terkait dengan jaringan faktur dan jaringan lunak. Oke. Ya, ini terkait dengan inaktivitas atau imobilisasi dan imobilisasi. Jadi imobilisasi ini akan membuat statis sirkulasi darah, ya, dan akan bisa menyebabkan abnormal crossing. Abnormal crossing itu ialah jaringan seperti jaring itu kalau emang diangkat itu space antar ruang sendinya itu sama. Karena ini terjadi abnormal crossing, maka terjadi ialah jaring-jaring itu seperti ruwet. Jadi banyak ngaitnya, banyak semuanya, space-nya nggak ada. Kalau space-nya nggak ada, yang terjadi ialah tadi bisa spasme otot, terus kemudian bisa pelengketan otot, yang sifatnya akan mengganggu kinerja dari otot, bisa menyebabkan kekakuan, ya, dan kontraktur. Jadi abnormal crossing ini bisa menyebabkan thickness, ya, kaku dan kontraktur. Kemudian jika ini berlebihan lama akan jadi pelemahan. Biasanya kalau sudah lemah itu terjadi atrofi. Makanya orang yang sering banyak tidur nggak ngapa-ngapain, ya, yang terjadi adalah atrofi otot. Kemudian jika berlebihan terjadi spasme, nah ini terkait dengan sindrom pada otot atau miofascial. Nah, terus berikutnya ialah pada kapsul dan ligamen. Ya. Karena banyak tidak bergerak, yang terjadi ialah akan berdampak pada penurunan air matrik dan elastin. Kemudian jadi kelontoran, menurun dan menjadi rapuh. Nah, ini
Hati-hati jika yang senang tidur tidak banyak berolahraga, maka tulang kalian atau tulang rawan juga akan menjadi rapuh, mudah rapuh, sehingga menjadi degeneratif. Nah, jangan sampai Anda menjadi degeneratif dini karena hanya kurang gerak. Nah, hanya kepleset saja misalkan sudah terjadi patah tulang. Hanya bersenggolan bisa terjadi patah tulang atau jadi gangguan kapsul. Nah, efeknya ini yang terjadi ialah jika ini inaktivitas imobilisasi, maka akan terjadi gangguan pada kapsul, ligamen mengalami kontraktur atau disebut dengan pola kapsuler. Nah, ini bisa berdampak pada gangguan saraf atau neurogenik, kemudian kulit, ya juga terjadi atrofi, jadi lembek lentur itu. Kemudian sirkulasinya juga akan jelek. Berikutnya ialah tulang mudah menjadi osteoporosis. Nah, ini saya ambil dari Pak Sugianto dari 2013. Jadi dampak dari inaktivitas dan imobilisasi. Nah, harapannya kalian harus banyak bergerak supaya tidak terjadi degeneratif dini. Oke. Contoh inaktivitas dan imobilisasi pada kapsul dan ligamen ini akan jadi collagen weaving dan crosslink ini sama. Kalau di otot itu namanya abnormal crosslink. Kemudian seluruh kabel sendi, ya ini akan terjadi pola kapsuler. Kalau terjadi pola kapsuler, nah ini ialah gangguan yang biasa sering pada kondisi-kondisi muskuloskeletal. Kemudian sebagian sendi yang terutama yang tidak ada pembebanan, yaitu yang terjadi non kapsuler. Nah, ini untuk pada usia tua, nah ini jumlah air dalam metrik dan serabut irigasi menurun, kelenturannya juga menurun, sehingga mudah rapuh. Nah, ini jika terjadi penuaan. Terus ini sinovium atau cairan sendinya meningkat, tetapi nutrisinya berkurang. Nah, ini jika terjadi pada ligamen dan kapsul yang mengalami kontraktur. Nah, makanya nanti di dalam pengobatan bagaimana Anda bisa meningkatkan cairan nutrisi, terus kemudian menambah fleksibilitas dan menurunkan crosslink ya, pada kapsul dan ligamen. Kemudian pada otot, nah ini otot bisa mengalami stiffness atau kekakuan dan kontraktur. Yang sering utama di sini ialah otot pada tulang belakang. Otot pada tulang belakang, umumnya yang jenis ya, tonik, tipe yang merah, ya, itu biasanya terjadi guatin spasme dan mudah kontraktur. Pemendekan otot. Berikutnya jumlah sarkomen secara banyak juga akan lebih memendek. Jadi sarkomer itu ialah jaringan satu vasikel ya dengan beberapa jumlah serabutnya. Kemudian ada spasme dan thickness. Jadi spasme dan thickness itu pada myofibril. Kalau contracted ini pada koneksi jaringan. Jadi kalau kontraktur di sini pada koneksi jaringan, tapi kalau spasme, thickness itu ialah pada myofibrilnya. Jadi serabut myofibril yang ada di secara antropologi dari otot. Berikutnya ialah muscle yang mengalami kelemahan, kemudian atrofi,
tentunya otot pasik ini biasanya berwarna sama, ya. Dia ada warna merah dan putih. Nah, ini yang sering jadi kelemahan dan pengecilan otot. Nah, nanti coba dilihat jenis-jenis otot yang merah dan yang putih, dia punya kelebihan dan punya kelemahan. Nanti dibuka di Google misalkan. Kemudian kelemahan juga jadi pada tonik masa bila tonik. Nah, ini pada otot ini juga sering, terutama di tulang belakang ada deviasi postural dan stabilitas. Makanya jika ini terjadi, yang terjadi ialah sama, yaitu bisa kontraktur atau bisa kelemahan. Berikutnya ialah pada tulang. Jika itu terjadi pada tulang, nah ini bisa terjadi osteoporosis, nah, karena ini aktivitas. Karena akan lebih menurunnya sirkulasi, jumlah fibroblast dan osteoblast rendah. Nah, ini menurunnya sirkulasi, jumlah fibroblast dan jadi penurunan jumlah fibroblast dan osteoblast. Kemudian aktivitas osteoklas, ya, ini lebih banyak dibanding osteoblast. Karena ini rendah, maka osteoklasnya rendah. Karena osteoblastnya ini rendah, ya, maka yang terjadi produksi osteoklasnya akan lebih tinggi. Terus pembebanan tulang menurun. Nah, ini tadi sudah kita infokan kalau beban tulang menurun, nah itu risiko untuk fraktur dan lainnya itu lebih cepat, lebih mudah fraktur. Kemudian pada aging, penuaan, nah ini ada senile osteophyte atau imobilisasi porotik. Nah ini juga. Jadi karena dia hanya bed rest, yang menjadi ialah porotik, ya, akibat imobilisasi. Kemudian untuk pada tulang, nah ini yang sering ya timbul adanya fraktur pada tulang belakang yang bisa berarti dengan kiposis atau membungkuk atau munculnya gibus. Nanti dibuka gibus itu seperti apa. Ya, gibus itu ialah ada sebagian yang menyebutkan kelainan pada tulang vertebra di mana korpusnya tidak berkembang atau korpusnya mengalami patah, tidak sambung lagi. Kemudian bagaimana? Nah, ini bisa ditanggulangi dengan aktivitas pembebanan pada tulang dan posisi tubuh yang normal. Makanya pada manula usia 45 ke atas, makanya ada senam osteoporosis. Nah, salah satunya di sini ialah untuk pembebanan. Oke. Berikutnya ialah pada sirkulasi. Ini. Dari sirkulasi yang terjadi ialah adanya aktivitas yang turun, maka tensi turun, nadinya meningkat. Nah ini kalau tensi turun, ya, nadi meningkat, maka ini bebannya ialah tinggi pada waktu pembuluh darahnya mau disebarkan ke jantung, diperlukan tenaga yang lebih banyak. Karena apa? Pembuluh darahnya tidak elastis. Kalau pembuluh darah elastis, yang terjadi ialah akan mudah nadinya yang juga turun, kemudian tensi. Nah, ini juga menyesuaikan dari aktivitasnya. Oke, berarti kalau tidak banyak bergerak, maka terjadi ialah elastisitas pada pembuluh darah menjadi kaku, sehingga dari segi anatomi vena yang di dalam pembuluh darahnya ada klep-klepnya itu tidak berjalan dengan baik. Di mana klep itu untuk mempertahankan posisi pembuluh darah
atau aliran darah yang turun menjadi naik. Makanya di situ perlu adanya pumping up atau gerakan semua badan di situ nanti pembuluh darah akan bersirkulasi dengan baik. Minimal keringatan, berkeringat atau terjadi perspirasi. Statis dapat timbul di vein trombosis atau DVT atau tromboblastitis. Nah ini hati-hati jika emboli. Jika ini emboli bisa menyebabkan stroke. Bisa menyebabkan stroke. Nah, ini juga pengaruh. Kemudian refleks vasokonstriksi turun, terjadi otomatis hipotensi, dia akan mudah pusing. Nah, ini karena apa? Vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu ialah penyempitan pembuluh darah. Kemudian adanya hiperaktivitas simpatis, ketegangan abnormal pada kulit dan punggung. Nah ini. Jadi sensitif, kulitnya menjadi sensitif, kemudian suhunya akan menurun. Nah, kalau suhu menurun, kemudian nadi meningkat, ada emboli, resiko stroke di sini akan lebih banyak. Oke. Berikutnya ialah gangguan neurogenik. Di sini terjadi penurunan aktivitas neurotransmitter. Jadi sinyap atau perjalanan dari saraf akan turun. Atau disebut dengan sleeping neuron. Jadi lintasan-lintasan impuls yang harusnya bisa cepat, di sini tiduran saja, sehingga akan mengganggu proses dalam pergerakan atau yang lainnya. Berikutnya ialah ambang rangsan pada alfa motoron turun, kemudian refleks turun, kemudian kontraksi otot menjadi lambat. Nah ini perlu kalori besar untuk menggerakkannya. Jadi kalau refleks turun, kontraksi otot turun, sarafnya sedikit tidur, nah ini maka untuk menggerakkannya perlu tenaga yang lebih besar. Berikutnya ialah ambang rangsang A alfa, A beta, dan A delta. Nah ini juga akan menurun. Kemudian keseimbangan juga turun. Nah, maka mudah risiko jatuh. Ya, jadi risiko jatuhnya tinggi. Coba aja kalau Anda bangun tidur langsung bangun lama ya loh. Gangguan keseimbangan. Nah ini bagian dari karena sering banyaknya sleeping neuronnya terjadi penurunan. Nah ini pada aplikasi atau impulsnya bekerja lambat. Karena bekerja lambat, maka perlu kalori besar untuk mengontraksikan otot. Oke. Karena kalorinya besar, maka yang terjadi ialah ini keseimbangannya juga akan turun, dari risiko jatuh mungkin bisa menjadi bagian ya, karena ini efek dari A, beta, A, delta, alfa, efeknya turun. Kemudian pada otot ada skin atrofi. Nah ini akibat sirkulasi kulit turun, maka refleks dilatasi turun. Maka kulitnya menjadi kering, keriput, pucat, dan dingin. Nah ini yang kulitnya yang jadi tidak ada masanya, tidak sering keluar keringat di pori-porinya. Nah ini bisa gangguan sirkulasi kulit turun. Kemudian gangguan mikrosirkulasi, ketegangan subkutan koneksi jaringan. Jadi ketegangan pada subkutan koneksi. Kemudian berdampak pada sensasi turun, gangguan rasa. Ya, hati-hati ini
bisa terjadi di kubitus. Nah, ini biasanya pada kondisi bed rest atau tiduran terus, tetapi sesuai dengan patologi, tidak dirawat kebersihan, dan tulang otot tidak digerakkan. Berikutnya ialah gangguan respirasi. Nah, ini dari pengembangan sangkal torak terganggu, gangguan ginjal karena tidur terus, ya. Kemudian gangguan pada perut, kemudian psikologis dan lain-lain. Nah, mungkin ini Anda alami kalau Anda sering tiduran, ini yang sering mudah sesak, mudah habis makan tidur karena ginjalnya misalnya terlentang terus, maka posisi ginjal berbeda. Nah, ini menyebabkan juga mempengaruhi juga. Harusnya kita lebih banyak berdiri, ya. Ini tidak akan misalkan wadahnya ginjal, ya. Kalau berdiri seperti ini, tapi kalau emang dia tidur seperti ini, nah, di sini airnya, apa yang terjadi? Nah, ini bisa terjadi dengan komplikasi jika terjadi infeksi. Oke. Lanjut, nah ini terkait dengan healing proses. Ini mengingatkan saja terkait dengan jaringan lukaan, jadi ada injury, kerusakan pada jaringan dan hemorrhage, masih pendarahan, terjadi alogen fibrin untuk menutup luka 20-30 menit. Nah, ini biasanya terjadi pada proses pembekuan luka. Terus kemudian terjadi inflamasi 24-36 jam. Nah, ini 1-2 hari. Jadi inflamasi primer, inflamasi neurogenik, gejala radang. Nah, dari gejala radang akan timbul fase, ada 3 fase lagi, ada proliferasi, kurang 3-4 hari, ini ada sel pertahanan dan fibroblas. Nah, ini ada makrofag, ada histamin, bradikinin, semuanya di sini untuk membersihkan virus, bakteri pada luka terbuka, cleaner. Kemudian kurang dari 3 minggu, ini produksi kolagen maksimal. Nah, ini sudah mulai muncul pembaruan, baik muncul perbaikan secara maksimal, kemudian lebih dari 3 bulan. Nah, ini penyerapan kolagen dan penyesuaian bentuk semula. Dan di sini pada fase-fase ini harapannya ada kemudian jika terjadi iskemik, nah ini ya, dari akibat iskemik kok bisa? Nah, ini satu, pembutuhan kapiler yang karena tidak banyak bergerak tadi, bisa dengan penyempitan kapiler jadi iskemik, kemudian terjadi spasme, kemudian nyeri berdampak pada kematian jaringan. Ya, karena apa? Ini kekurangan oksigen, kekurangan gizi, dan free radikal atau radikal bebas faktor yang lain. Nah, ini bisa menyebabkan kematian sel. Berikutnya ini kenapa bisa thickness dan kontraktur? Yang pertama ialah adanya inflamasi pada jaringan terkait dengan jaringan yang mengalami imobilisasi, terjadi fiber crosslink, jadi serabut dari otot menjadi crosslink. Jadi kalau istilah jahitan benang harusnya lurus, ini tidak ruwet. Nah, ini bisa terjadi kekakuan dan kontraktur. Oke. Ya.
Terus kalau thickness, ya ini dilakukan stretch, dia nyeri. Ya, kontraktur, ya, kompresi pada calf muscle, sehingga terjadi pada jaringan mengalami kerusakan. Kalau di stretch, kalau ototnya di stretch itu biasanya nyeri. Ya, ini terkait dengan kalau di PNF itu ada GTO, Golgi tendon organ. Jadi ada batasan-batasan di mana otot mampu untuk memberikan feedback atau proteksi jika pengurahan otot itu berlebihan, sehingga nyeri itu juga digunakan sebagai alarm. Oke, ya. Oke, kemudian nyeri berasal dari jaringan spesifik, ada spesifik jaringan. Inflamasi juga penyebab nyeri, ada wound healing, kemudian nosis sensoric sensation tadi kulit, kemudian iskemik ada hipoksia dan nekrosis. Jadi nekrosis, iskemik, inflamasi, tidak terjadi nekrosis. Bisa jadi kontraktur dan fatigue, kelelahan otot. Itu kalau jaringan. Kenapa bisa nyeri otot? Nah ini, jadi imobilisasi juga menjadi nyeri otot. Tadi bilang gimana rasanya kalau tiduran terus. Ya. Kalau tiduran terus, ini imobilisasi. Akan jadi pelengketan pada jaringan, terjadi secara besar miofascial menjadi kontraktur, kemudian kalau diregangkan dia nyeri. Ini kalau dari pengaruh bed rest dan imobilisasi. Tapi terkait dengan ruptur dan strain ini ialah akan adanya inflamasi, tadi cedera akut, terjadi kelemahan otot, atrofi, bisa terjadi muscle spasme, nyeri pada waktu kontraksi. Inflamasi itu biasanya nyerinya ialah nyeri diam. Tidak digerakkan ya dia nyeri, apalagi digerakkan. Sehingga mudah terjadi kontraktur dan thickness. Kalau diregangkan nyeri. Jadi patologi pada otot itu kalau emang diregangkan dia nyeri. Nah, penyebabnya ada dua, apakah itu terkait dengan strain atau imobilisasi. Nah, ketahuinya ini dengan anamnesis, mengetahui riwayat dari si sakit atau si penderita atau pasien. Kemudian tujuan dari mobilisasi yaitu satu, ya, imobilisasi dapat terbentuk tirabaring atau bed rest yang bertujuan satu, mengurangi aktivitas fisik untuk kebutuhan oksigen tubuh, mengurangi nyeri, kemudian untuk mengembalikan kekuatan. Berikutnya, individu normal yang mengalami tirabaring akan kehilangan kekuatan otot rata-rata 3% sehari. Terjadi disuse. Nah, jadi pengecilan otot. Bayangkan jika terjadi pengecilan kekuatan otot berkurang 3% per hari. Pada total 100% dihitung aja. Ya, 2 minggu saja berarti sudah 3 kali, berarti 3 kali 6. 6 kali 2, 12. 3 kali 6. 12 kali 3, 36% akan hilang kekuatan ototnya. Ini kalau tidak ada aktivitas fisik. Tapi tentunya kalau terjadi inflamasi, ya ini dulu harus dilakukan. Ya, tapi kita harus paham, makanya perlu adanya statik kontraksi atau isometrik di dalam mempertahankan sifat fisiologis ototnya. Terus ini ada respon fisiologi dari perubahan mobilisasi. Yang pertama ada muskuloskeletal di sini. Di
sistem muskuloskeletal seperti kehilangan daya tahan, pengurangan massa otot, atrofi, dan abnormal sendi itu jadi kontraktur dan gangguan metabolisme kalsium. Nah, ini. Kemudian pada kardiovaskuler terjadi hipotensi ortostatik, ini udah pusing, liar, kemudian peningkatan beban kerja jantung, ya. Karena apa? Butuh nutrisi banyak tadi, otot yang tidur dan saraf yang tidur. Kemudian pembentukan trombus, nah ini hati-hati bisa resiko stroke terjadi. Kemudian pernafasan, ya, dari alat nafas, frekuensi pernafasannya juga akan turun. Karena pengembangan dari sangkar torak itu turun akibat aktivitas. Keempat, metabolisme nutrisi antara lain laju metabolik, metabolik karbohidrat, dan lemak, dan protein. Ini juga akan berkurang. Berikutnya ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, terutama kalsium, dan mudah sering terjadi gangguan pencernaan atau konstipasi. Kemudian pembatasan urin seperti stasis urin meningkat resiko infeksi karena tadi perpindahan posisi yang semula harusnya berdiri, itu misalkan di gambar botolnya berdiri, itu botolnya dibuat tidur. Kalau botolnya dibuat tidur, yang terjadi ialah ini urin. Ya, bisa meningkatkan resiko infeksi, perkemian, dan batu ginjal. Berikutnya ialah integumen, adanya ulkus, dekobitus, akibat iskemik atau anoksia jaringan. Terakhir ya neurosensori tadi, sleep neuron. Jadi impuls saraf tidur, kekuatan impulsnya berkurang. Ini contoh terkait dengan ini iskemik, anoksia jaringan terkait dengan jaringan. Ulkus dekobitus ini letak-letaknya biasanya terjadi dekobitus ada di belakang kepala, shoulder, lower back, heel, kemudian inner knee, kemudian elbow. Nah, ini karena apa? Ini letak-letak yang secara langsung menempel pada bed. Makanya ada motif adanya bed dekobitus. Jika terjadi nekrosis, ya seperti ini. Nah, mungkin ada yang pernah lihat seperti ini. Mbahnya, kakeknya, keponakannya, ada enggak? Nah, ini akibat tiduran terus, ya, tetapi dia dengan patologis yang lama juga. Nah, jadi bisa 2-3 bulan seperti ini tanpa miring kiri, tanpa miring kanan, positioning yang terjadi seperti ini. Yang pertama ini panas, kemudian dipukul, kemudian nutrisinya jelek, oksigennya jelek, berakhir dengan nekrosis kematian jaringan. Adanya ulkus dekobitus. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada? Paham? Izin bertanya. Oke, silakan. Iya. Iya. Oh, suaranya hilang. Ini Pak, untuk mengatur tadi, itu apakah hanya dilakukan static contraction saja Pak? Atau Suaranya tidak dengar. mungkin ada yang lain yang bisa kita lakukan gitu Pak? Suaranya nggak kedengaran ya Pak ya? Iya, suaranya hilang. Mungkin. Oke, silakan yang lain juga karena jaringan mungkin lebih enak di chat saja coba.
Oke, untuk mencegah imobilisasi sindrom, selain melakukan statik kontraksi, apakah ada upaya yang lain yang bisa dilakukan? Oke, halo Mbak Eka ya? Halo? Halo Mbak Eka, suaranya terdengar? Iya Pak, kedengaran. Oke, jadi mencegah imobilisasi itu selain melakukan statik kontraksi, apakah ada upaya yang lain? Nah, ini dari pertanyaannya. Nah, ini imobilisasi sindrom itu sesuai dengan tujuannya, Mbak. Tujuannya satu, kondisinya apa dulu? Kalau memang kondisinya akut, maka imobilisasi dilakukan. Gitu. Ya, oke. Terus, jika kronis, maka risiko kayak dikubitus dan lain sebagainya itu akan ada. Karena apa? Bed rest-nya terlalu lama. Nah sekarang statik kontraksi ini ialah upaya untuk satu, memelihara ototnya, fungsional ototnya, memelihara pembuluh darahnya, bagus. Terus kemudian interkoneksi antara otot dan saraf. Jadi mengupayakan supaya tidak terjadi slip neuron. Ya, kalau slip neuron tadi terjadi, maka kan dibutuhkan nutrisi yang banyak tetapi mudah lelah. Nah, ada teknik lain selain statik kontraksi, yaitu tadi dengan breathing exercise disertai dengan gerakan. Kan ada breathing exercise, ada forced breathing, deep breathing, abdominal breathing, diafragma breathing, itu bisa dilakukan disertai dengan gerakan yang sesuainya gerakan itu tidak mengganggu dari lokasi dari area yang cedera atau merubah posisi pada area yang cedera. Terus yang kedua, lakukan gerakan aktif. Jadi gerakan aktif itu mencegah semua. Ya. Yang aktif tetap bergerak, yang tidak terjadi gangguan, tetapi yang dilakukan khusus imobilisasi tetap kondisi itu. Cukup dengan statik kontraksi ini aja sudah cukup. Karena apa? Statik kontraksi ini letaknya ialah pada area yang diimobilisasi. Tapi menggerakkannya ini kan statik kontraksi itu aktif atau pasif? Statik kontraksi itu aktif Maaf, bapaknya putus-putus. Ayo. Aktif. Ya. Dia aktif di sini. Oke, terus berikutnya ialah upaya kemudian aktif adalah satu anggota yang dimana penderita atau pasien tidak tadi di mute ya. Iya. Oke. Sinyalnya hilang muncul lagi. Oke. Jadi ada yang bisa Anda lakukan selain statik kontraksi itu satu, gerak aktif di area non imobilisasi. Yang kedua, breathing exercise. Yang ketiga, bisa Anda lakukan positioning, Mbak. Positioning itu berpindah untuk mengurangi dekubitus tadi. Ya, dari dekubitus
itu mengurangi dari tekanan gaya gravitasi dari tubuh dan bed. Nah, itu. Posisinya bisa apa? Bisa miring kiri, miring kanan, terus menjaga kebersihan dari bed. Oke. Terus ada lagi? Mungkin itu tambahnya, jadi tidak hanya statik kontraksi saja. Yang area ya, yeah. Monggo ada lagi? Terputus-putus suaranya? Halo? Halo? Terputus-putus suaranya? Sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya. Ada lagi silahkan sebelum diakhiri. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ye, Mbak Dina, silahkan. Untuk penanganan seperti strain dan sprain ankle, terus kemudian ada ACL itu, apakah memerlukan imobilisasi juga ya Pak? Nah iya, diperlukan. Kalau emang itu cederanya aku tetap imobilisasi. Post op juga imobilisasi. Cuma yang menjadi perhatian ialah karena itu jaringannya biasanya itu berwarna putih, ya, itu vaskularisasinya dia tidak sebanyak dari yang jaringan merah, maka penyembuhannya lebih lama. Itu saja sih, Mbak. Halo? Halo Pak, tapi kalau misal pas kejadian gitu, tetap boleh sedikit berjalan gitu ya Pak? Kayak misal hari ini tuh gimana ya, baru terluka hari ini gitu loh. Terluka, ya. Gitu, Pak. Ya misal gitu. Oke. Jadi ada istilah yang namanya kalau emang diajukan ligamen misalkan di lapangan baru jalan, oke enggak apa-apa jalan. Anda bisa memberikan fiksasi atau alat bantu. Alat bantunya berupa apa? Mungkin bisa dipakai bide, mungkin bisa dipakai elastis bandage, mungkin bisa dipakai kinesio tapping, mungkin bisa pakai teraben untuk mengurangi aktivitas atau dibide dengan dua kayu kemudian dilakukan apa namanya, dipasang elastis bandit misalkan dilingkar-lingkarkan itu tidak apa-apa. Jadi mengurangi kinerja dan beban dari apa namanya yang ACL atau apa tadi. Atau kalau memang dia tidak bisa ya sudah tandu sudah. Nah itu aja. Oke, gimana Mbak Dina? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Ikut MBKM ini? Ya. Ikut Pak. Ikut. Oke, yang lainnya silakan. Pak, izin bertanya. Iya. Ketika cedera akut kan Pak 2 kali 24 jam. Nah, saat pemasangan ORIF ataupun OREF, apakah diimobilisasi juga Pak 2 kali 24 jam atau bagaimana Pak? Oke. Untuk ORIF dan OREF, ya, itu sebenarnya tindakan yang dilakukan pembedahan oleh ortopedi, bukan kewenangannya fisioterapi. Tetapi kalau mengawali dalam tanda kutip mengamankan cedera, nah itu bisa dilakukan fisioterapi. Ya. Kalau emang ada ORIF dan OREF sudah dipasang setelah dilakukan operasi, itu ada imobilisasi. Jadi fungsi dari ORIF dan OREF itu ialah supaya tidak terjadi pergeseran pada area tulang yang dipasang ORIF dan OREF. Karena kalau emang terjadi pergeseran, maka akan terjadi gangguan dalam penyambungan tulang. Makanya ada yang pakai Iliazarov, ada pakai plat screw. Nah, cuma di dalam eksternal fiksasi itu
baik internal dan eksternal fiksasi, itu ditanya dulu nanti apakah dia stabil atau tidak tulangnya. Kalau tidak stabil itu biasanya multifaktur, jadi banyak faktor, nah, sehingga tindakan Iliozarov-nya itu dilakukan kalau memang itu letaknya di tungkai, misalnya di tibia atau fibula. Seperti itu. Tapi kalau hanya bergeser saja, jadi misalkan ini tulangnya, kemudian terjadi patah, gini aja, naik ke atas, kemudian direposisi kembali lagi, ini cukup digips sebenarnya tidak masalah. Nah, jadi hanya dilakukan pengegipan tanpa adanya internal fiksasi. Cuma waktu gip, nah itu juga ada permasalahan tadi. Jadi dari vaskular, dari kulit, dari semuanya ada permasalahan. Tapi dipasang internal fiksasi, nah itu lebih stabil. Karena apa? Sudah disatukan oleh misalkan plat dan skru. Kalau stabil, maka pembebanan dalam tanda kutip tidak penuh, jadi berapa persen saja untuk mempercepat proses pertumbuhan kalus penyambungan tulang. Itu saja. Itu saja Mbak. Jadi ada dua pilihan. Kalau emang itu hanya tulangnya sebegini, patah seperti ini, ya, kemudian dikembalikan, ya, ini bisa digip atau dipasku. Nah, itu tindakan itu yang mengambil keputusan apakah digip, diplat itu ialah ortopedi biasanya. Tapi setelah itu baru kita efek dari pemasangan plat skru atau dipasang gip, yaitu efeknya jalan fungsionalnya itu ialah fisioterapis. Itu aja Mbak. Ya. Baik Pak, berarti Pak fisioterapi itu setelah pos dari pemasangan ORIF sama OREF baru kita bisa melakukan intervensi. Iya, betul. Jadi setelah pembedahan. Nah, makanya kan masuk muskulo bedah tuh ini. Nah, ya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Yang lainnya? Pak, izin bertanya Pak. Iya, monggo Mbak Nedina. Ya, tadi saya lihat yang di PPT Bapak Pak, yang pemasangan OREF ya Pak, itu dalamnya masih kayak pecahan, patah dua seperti itu Pak. Itu dalamnya nggak di ini lagi Pak? Iya. Nggak dikasih apa misalnya kayak pen atau pretense screw gitu Pak? Oke, bentar ya, saya gambar tadi ya, bentar. Ini ya. Ya. Ini Mbak. Iya Pak. Mbak Neda. Oke. Jadi ini adalah ronsen setelah dilakukan Iliozarov. Jadi di sini adalah terjadi multifraktur. Frakturnya itu remuk. Ya. Kemudian ada istilah cuwilan tulang. Cuwilan tulangnya apa ya? Retakan. Nah, retakan tulangnya itu diambil karena apa? Tidak bisa disambung. Makanya dibantu dengan ini besi-besi yang aluminium ini ialah untuk menyambungkan supaya ini tidak bergeser. Ini contoh. Jadi
Nah, ini terkait beberapa contoh, misalkan, nah ini disambung dengan ini, harapannya apa? Harapannya tulang ini tidak bebas bergerak, kemudian menunggu persambungannya di sini. Nah, makanya dia difiksasi oleh ini, supaya dia tidak bergerak. Harapannya dia lebih cepat nyambung. Nah, ini bisa bulanan, bisa tahunan kondisi ini, karena dia multifraktur. Kenapa ini hilang? Ya, tadi ada fragmen tulang yang bisa disambung dan yang tidak, yang hilang, kemudian ini terjadi keretakan kecil-kecil, nah, tulangnya kecil-kecil retak, ini dibuang. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu, ini yang masih bisa disambung, disambung. Nah, makanya tindakan ileosaram ini dipasang di eksternal fiksasi, bagian dari eksternal fiksasi. Nah, ini contohnya yang tadi sama dengan ini. Harapannya tumbuh pertumbuhan kalus. Tahu kalus, Mbak? Kalus. Nah, jadi sedikit demi sedikit itu tulang itu tumbuh pertumbuhannya. Kalau tulang intinya bergeser, kira-kira tulangnya engkau bergeser enggak pertumbuhannya? Bergeser, makanya butuh eksternal fiksasi supaya tulang tidak bergeser. Kalau tumbuh itu bisa sesuai dan menyambung pada tulang yang sudah di istilah Jawa itu dipantai atau sudah ditentukan. Ini makanya seperti ini. Coba lagi. Ya. Nah, ini lihat di Iliosarov. Nah. Oke, karena apa? Terjadi banyak fraktur. Di sini kan ada tulang tibia, fibula. Ya. Nah, harapannya Iliosarov ini, ya tadi, yang banyak multi patah-patahnya tulang tadi disambung. Ya. Tersambung, tidak berubah posisi, harapannya pertumbuhan tulang kalus bisa sesuai dengan apa yang di letaknya yang sesuai. Jadi yang ada space-space itu bisa menutup pada tulang. Di space-space ini bisa tertutup, tidak terjadi perubahan. Kalau ini tidak dilakukan fiksasi, ya dia kemana-mana ini. Ya. Oke. Oke. Paham, Itu, Pak. Mbak. Ya, Ya, paham, Pak. oke. Jadi istilahnya kalau Anda punya kayu, ya kayu itu harusnya satu, misalkan, ya, itu pecah menjadi 4. Kalau pecah menjadi 4, yang atas sama yang bawah masih bisa lurus. Yang tengah-tengah, yang 4 itu pecah bagaimana untuk menyambungkannya? Ya, salah satunya ialah dengan difiksasi tadi. Oke. Oke, ada lagi? Setelah ini kuliah siapa? Atau kosong? Kosong, Pak. Wah, enak kosong. Oke, ada lagi? Monggo, saya tunggu. Jika tidak ada, berarti kita tutup dan semuanya boleh beraktivitas lain, bisa sarapan dan lain sebagainya. Ada lagi? Oke, jadi kalau melihat imobilisasi, gitu, jadi itu ya. Anda bisa melihat dari integumennya, melihat sistem pernapasannya, melihat ototnya, melihat tulangnya, melihat sarafnya, melihat sendinya. Jadi semuanya dilihat. Berakhir pada apa? Kelemahan, kekakuan, komplikasi. Nah, sebelum diakhiri mungkin nih ada yang bisa jawab ini mungkin.
Wis. Oke, ayo. Kira-kira dari sini bisa baca enggak? Bisa baca, bisa jawab enggak? Dari hati. Kapan imobilisasi dilakukan? Jawabannya apa? Ayo, mungkin. Silakan. Izin Pak, ketika masuk kepada fase akut, Pak. Ya. Jadi bisa fase akut dan tindakan-tindakan pembedahan. Itu bisa imobilisasi. Oke, simpel aja jawabannya. Terus, apakah fungsi dilakukan imobilisasi? Untuk membantu proses penyembuhan tulang, Kak. Oke, salah satunya itu. Yang lainnya, kalau di fase akut cedera? Agar tidak terjadi refraktur, Pak. Oke, refraktur. Tidak terjadi pelukaan tambahan. Ya. Oke. Terus apa respon fisiologi dilakukan imobilisasi? Ini yang banyak jawabannya. Persistem tadi bisa Anda jelaskan. Oke. Apa dampak dilakukan imobilisasi? Apa ini komplikasinya? Terjadi spasme otot, Pak. Terus? Penurunan ROM. Oke. Nah, jadi dampak itu kan yang tidak mengenakan loh dampak itu. Tapi fisioterapi bagaimana dengan imobilisasi, yaitu mencegah dampak dari imobilisasi. Nah, kalau respon fisiologi yang terjadi tadi ada sleeping neuron, terus kemudian ada di integumen, ada di cubitus, seperti itu. Oke, ya harapannya dari sini Anda paham, ya semakin Anda banyak bergerak, semakin Anda sehat, gitu. Tidak terjadi degeneratif dini, tidak terjadi penuaan dini. Ya. Terus menghindari resiko jatuh. Nah, itu aja sih. Kalau emang porotik, jadi tidak mudah porotik. Jadi dengan banyak bergerak, Anda tidak mudah porotik tulangnya. Nah. Oke, saya kira cukup. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Cukup? Monggo, masih saya tunggu. Saya ini kan nggak ada kuliah. Oke, karena hanya senyum saja ya sudahlah. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya yang bertanya dan yang hadir.
walaupun hanya nampak tulisannya saja dan fotonya ya. Nah, terima kasih yang membuka kamera juga. Oke. Ya, plus pokoknya ya. Oke, saya kira itu cukup. Kita akhiri program kita dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, izin, Pak. sama-sama.